Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Beberapa bulan yang lalu kita tahu ya ada serangan teror kepada jurnalis Tempo di mana ada yang mengirimkan paket dalam bentuk kepala babi. Bukan cuma itu, beberapa hari setelahnya itu ada kiriman tikus tanpa kepala ya, di mana saja ini adalah merupakan teror yang sangat mengerikan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan sikap dari pemerintah yang diwakilkan oleh Kepala PCO yaitu Hasan Nasbi, di mana beliau mengatakan dimasak aja. Nah, hal ini saja memancing reaksi publik, bahkan dikomentari langsung oleh orang nomor satu di Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto, di mana dia menyebut kalau bahwa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi bukanlah perwakilan atau yang dikatakan oleh dirinya. Namun itu adalah bentuk keteledoran dari Hasan Nasbi sendiri dalam menyikapi kasus teror Tempo. Dan saja sangat menarik gitu, karena memang tentu saja ada yang bertanya di kemudian hari, apakah teror yang dirasakan oleh Tempo itu hanya pada waktu itu saja, ataukah sebelumnya sudah ada, atau jangan-jangan sesudahnya juga sudah ada, atau makin parah, atau bagaimana gitu. Nah, tentu saja ini menjadi rasa penasaran untuk kita semua ya, apakah Tempo ini semenjak sudah menjadi perhatian dari Presiden lalu terornya berhenti atau seperti apa. Nah, yang menariknya di sini beberapa hari yang lalu melalui acara Bocor Alus Politik, Tempo memberikan keterangan mengenai apakah teror yang dialami oleh para jurnalis sudah terhenti pada saat pengiriman kepala babi atau terus berlanjut. Nah, bagaimana keterangannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Tunggu sanksinya. Nah, jadi dia nanya Pram, gimana nih Tempo pasca kemarin membuat laporan tentang judi online ya? Itu kan di berita online juga ada serangan-serangan digital ya terhadap sistem tempo.co gitu ya. Itu gimana Pram? Update-nya Pram? Ya, Tempo memang diserang dengan ada serangan cyber lah ya, DDoS gitu, dan gue sendiri juga nggak tahu tuh seperti apa tuh serangannya karena rumit mungkin ya. Gue gaptek gitu kan. Nah, dan juga teror sebenarnya juga masih berlanjut ya, termasuk juga ke melanjutkan teror yang sebelumnya ya, kurang lebih begitu. Tapi nggak perlu kita mention juga ya soal itu ya. Betul. Yang pasti Tempo akan terus bekerja untuk kepentingan publik. Kita nggak akan berhenti lah. Apapun kondisinya, kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik terverifikasi untuk publik. Ya, tapi kita tahu ya banyak banget orang di luar yang mendukung kita, disampaikan lewat media sosial, lalu mereka juga beli majalah dan langganan digital Pramsen untuk mendukung kerja-kerja jurnalistik kita. Dan ya tentu saja kita sangat berterima kasih karena tanpa dukungan publik, tanpa dukungan pembaca, ya kita bukan apa-apa. Betul sekali. Ya, itulah tadi keterangan singkat dari Bocor Alus Politik, di mana di sini host dari Bocor Alus yaitu Mas Pram, Mbak Cica dan juga Mas Husen itu memberikan keterangan bahwa teror-teror yang diterima oleh Tempo tidak hanya berhenti sampai situ. Bahkan beberapa hari setelahnya itu adalah ada teror berupa teror cyber ya, di mana di sini pemrograman atau apapun itu yang berkaitan dengan komputer itu memiliki kendala yang sangat berat sehingga operasional dari Tempo pada saat itu juga terkendala. Nah, bukan cuma itu, menurut Mas Pram juga dia mengatakan bahwa beberapa hari setelahnya atau terutama setelah mereka mengangkat tentang isu judi online yang tentu saja menjadi rahasia publik ya, siapa-siapa saja yang bermain di sana, dan menariknya tidak ada konfirmasi atau sanggahan dari orang-orang atau sosok-sosok pejabat yang telah disebut oleh Bocor Alus Politik. Nah, di sini tentu saja menjadi acuan untuk mereka bahwa memang apa yang dikatakan oleh Bocor Alus itu tentu saja bukan sesuatu yang remeh ya, karena memberikan inisial atau nama siapa saja yang tersandung di kasus judi online itu adalah sesuatu yang besar. Dan kita tidak tahu yang memberikan teror ke Tempo setelah kepala babi tersebut apakah orang yang terkait dengan hal itu atau mungkin orang yang memiliki masalah di masa lalu gitu. Jadi tentu saja kalau Tempo saja tidak mempermasalahkan, tentu saja di sini publik juga ya sepi-sepi aja ya. Beda kalau misalnya Tempo itu memberikan teror tersebut kepada masyarakat seperti halnya pada saat dikirimi kepala babi tersebut.
tentu saja reaksi publik akan membara, akan panas, dan tentu saja menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi seperti itulah keterangan dari Tempo mengenai teror-teror yang terus diterimanya, bahkan pasca dikirimi kepala babi dan juga tikus tanpa kepala. Gitu. Gimana menurut teman-teman? Apakah seperti ini yang harus dihadapi oleh jurnalis, di mana mereka bekerja dengan integritas dan juga ketepatan yang tinggi, namun ada beberapa orang yang sepertinya tidak suka dengan cara kerja mereka atau apapun yang mereka infokan ke masyarakat. Silakan tuliskan di kolom komentar bila ingin ada yang disampaikan ya. Sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.